Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kita dengan tema blefaritis hari ini. Kita langsung saja kembali ke Dokter Junia. Karena tadi ternyata blefaritis ini ada yang di luar, ada yang di dalam ya dokter ya. Kalau untuk jangka penyembuhannya sendiri berapa lama sih? Apakah ada perbedaan? Karena kan dari lokasinya saja berbeda seperti itu. Oke, kalau berdasarkan lokasi tidak ada perbedaan jangka waktu penyembuhan ya. Tapi balik lagi pengobatannya itu apakah sudah cepat dan tepat atau tidak. Pengobatannya itu dimulainya pada saat awal atau sudah komplikasi, itu mempengaruhi nanti pada proses selama penyembuhannya begitu. Baik, sebelum sampai komplikasi artinya harus sembuh dulu ya dokter ya. Betul. Takut ya kalau sampai komplikasi ya, apalagi area mata. Area mata karena sangat tidak nyaman. Salah satu organ vital kita ya, karena kalau gangguan di mata biasanya nanti mulai gangguan keseimbangan juga, aktivitas terganggu seperti itu. Kita lanjutkan ke materi dokter Junia. Kita lanjut ke materinya. Oke, ini gejala tadi ya, ini terakhir, nanti kita bahas yang ini sedikit lagi. Yang bagian dalam tadi itu biasanya karena penyumbatan atau kelainan fungsi pada kelenjar minyak yang terletak di bagian dalam kelopak mata yang ini tadi ya. Setelah itu rosacea dan dermatitis seborrheic itu faktor resikonya. Pernah lihat ada ketombe di mata yang berkerak? Itulah namanya dermatitis seborrheic. Begitu. Oke, setelah itu gejalanya yang paling kentara gejalanya adalah rasa sakit atau tidak nyaman. Kemudian diikuti dengan merah dan bengkak. Oke, gejalanya seperti yang sudah dijelaskan tadi, pertama kelopak matanya bengkak, berwarna kemerahan, gatal, kemudian bisa matanya merah, berair, ataupun sangat kering. Bisa salah satu. Setelah itu, bulu mata dan tepi kelopak matanya itu biasanya kalau yang sudah terinfeksi bakteri penuh dengan cairan atau kotoran mata yang kayak kuning-kuning tadi, terutama saat bangun tidur di pagi hari. Biasanya kalau datang ke dokter ditanyain, ibu ada nggak matanya sakit nih pagi tadi, ada kotoran matanya nggak? Kotorannya di salah satu sisi aja atau dua-duanya, kiri dan kanan? Warnanya apa? Lengket nggak atau cair? Itu nanti mempengaruhi terapinya nih. Kira-kira sudah terinfeksi bakteri belum ya? Begitu. Artinya dari kotoran mata itu juga mempengaruhi ya dokter ya? Bisa terlihat penyebabnya kira-kira apa nih begitu. Oke, kemudian mata terasa mengganjal, kadang sampai kedutan, perih, nyeri di kelopak mata, bisa sampai pengelupasan kulit di sekitar mata, terutama pada dermatitis seborrheic tadi. Oke, kemudian bulu matanya bisa rontok, setelah itu penglihatan bisa buram, terutama pada gangguan udah banyak sekretnya atau kotoran pada matanya tadi. Setelah itu sensitif terhadap cahaya, terutama di mata-mata karena radang ya, jadi saat melihat cahaya itu terasa agak silau, jadi saat tidak nyaman untuk pasiennya. Begitu untuk tata laksana dan diagnosisnya akan dijelaskan oleh dokter Nadia. Oke, sebelum kita lanjut nih dokter Junia silakan duduk terlebih dahulu. Kalau dari dokter Nadia ini kan kita sudah berada di era digitalisasi ya, tidak bisa terlepas dari gawai. Apalagi kita menggunakan gawai ini bisa 24 jam. Ini bagaimana dokter? Apakah ada pengaruh juga untuk meningkatkan faktor resiko dari blefaritis ini? Baik, memang sekarang itu kan kita tidak lepas dari yang namanya teknologi HP atau laptop dan lain-lain. Biasanya sih yang menjadi faktor resiko tadi sudah disebutkan, mungkin ya salah satunya itu sindrom mata kering. Karena kenapa? Sindrom mata kering ini salah satu faktor resikonya itu kita jarang berkedip. Karena kita kan ketika melihat gadget
gawai dan lain-lain itu kan pasti matanya tuh lebih fokus, menjelit, kadang lupa berkedip mungkin kan karena saking seriusnya biar fokus dan lain-lainnya. Itu bisa juga menjadi faktor resiko mata kering dan berakibat lama-kelamaan karena mungkin sering dikucek-kucek karena terasa mengganjal kan. Biasanya tuh kalau mata kita kering itu terasa ada yang mengganjal atau seperti berpasir. Jadi akan dikucek-kucek dan itu bisa jadi menyebabkan masuknya bakteri atau virus ke mata kita dan menyebabkan terjadinya blefaritis. Artinya juga berpengaruh ya penggunaan gawai ya, apalagi sering ya nggak bisa lepas lagi dari Benar gawai nih ya zaman saat ini. Baik, kita langsung lanjutkan Dokter Nadia ke pemaparan materi. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang diagnosis dan bagaimana sih penata laksanaan atau pengobatan dari blefaritis yang pastinya harus dilakukan atau ditanyakan bagaimana keluhan dari pasien ini sebelumnya atau beberapa hari terakhir. Terus akan dilakukan pemeriksaan pada mata. Nah, pemeriksaan pada mata ini kalau misalnya di praktek dokter umum seperti di puskesmas, klinik-klinik fasilitas kesehatan umum, itu biasanya akan kita nilai secara umum bagaimana luka di matanya, apakah ada krusta, apakah ada kemerahan, bengkak, dan lain-lain. Tetapi jika kita rujuk ke dokter mata, jika ada dicurigai ada komplikasi, itu akan dilakukan pemeriksaan menggunakan slit lamp. Kalau mungkin pernah mengantarkan saudaranya itu kayak mikroskop yang gede itu loh, yang dagu kita ditempelin ke alat. Nah, itu adalah slit lamp yang biasanya yang punya itu dokter-dokter spesialis mata begitu. Nah, untuk anamnesisnya mungkin dari tadi sudah sering disinggung ya. Biasanya itu pasien akan mengeluh rasa gatal, terbakar, sensasi seperti adanya benda asing. Karena secara tidak langsung ketika ada pembengkakan di bagian kelopak mata kita, itu akan terasa mengganjal ya. Terus ada pembengkakan di kelopak mata dan biasanya disertai krusta. Krusta itu yang kayak kropeng ya kalau kita bilangnya ya, biasa disebut di sini. Terus, nah gejalanya itu biasanya memberat itu di pagi hari. Karena kenapa? Karena pada pagi hari itu krustanya itu sering muncul gitu. Biasa makanya itu kalau kotoran mata itu kan sering munculnya pagi hari dan lain-lain. Karena kan memang pada malam hari itu saat kita tidur kan kita tidak melakukan kedipan mata kan, sehingga produksi dari kelenjar minyak dan lain-lainnya itu tidak berfungsi sehingga bisa menyebabkan krustanya keluar lebih banyak gitu. Terus mata terasa berair serta pandangan kabur. Biasanya juga terasa sensitif atau terasa nyeri ketika melihat cahaya tuh kayak kok nyeri, silau dan lain-lain. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya tidak jauh berbeda dari keluhan tadi. Biasanya akan ditemukan sekuama atau krusta pada tepi kelopak. Terus bulu matanya itu biasanya ada yang rontok. Biasanya bisa disebutkan juga di pasiennya sih, nanti bilangnya bulu mata saya kok banyak yang rontok, atau nanti tuh lebih kayak jarang-jarang gitu loh bulu matanya. Gundul gitu ya, gundul dokter ya gitu. Terus dapat ditemukan tuka yang dangkal pada tepi kelopak mata. Kenapa terdapat tuka? Karena terkadang tangannya itu nggak kuat untuk nggak ngelopekin ya bahasanya ya, untuk ngelopekin si gatel, si krusta ini, jadi digarut-garut, mungkin tak angkat atau memang dikelopekin sendiri karena ngerasa ganjal kan. Nyaman ya. Benar. Terus dapat terjadi pembengkakan dan merah juga pada kelopak matanya. Nah, bisa juga kita lakukan pemeriksaan visus atau tajam penglihatan biar menilai apakah terjadi penurunan penglihatan. Karena takutnya kalau misalnya keluhannya sudah berlangsung cukup lama, takutnya ada efeknya ke lain gitu, terjadi komplikasi lain. Dan juga jika pasien mengeluh, kok mata saya nyeri dok, di bagian bola matanya, takutnya juga itu ada masalah dari tekanan intraokularnya. Jadi mungkin kalau misalnya dianggap sering nyeri, terus ngerasa ada masalah di tekanan bola matanya, itu akan diperiksa. Nanti akan dimasukkan alat tertentu di mata, nanti dicek tekanan bola mata. Atau kalau misalnya di dokter mata biasanya dia punya alat khusus. Begitu. Terus untuk komplikasinya, nah yang paling sering itu kan memang penggunaan dari riasan mata, terus kontak lensa ya. Nah, jadi misalnya dicurigai kira-kira penggunaan kontak lensa yang menjadi penyebab pasien ini terjadi blefaritis, maka kita menyarankan untuk diberhentikan sementara waktu. Bisa digantikan dengan menggunakan kacamata biasanya kan. Atau jika tidak terlalu mendesak,
tidak usah menggunakan kontak lens. Terkadang kan memang lebih memudahkan aja kan kontak lens karena takut kacamatanya tercecer dan lain-lain. Nah, kalau untuk komplikasinya itu, tadi kan mungkin sempat dibahas tentang bintitan. Nah, si bintitan itu tuh kalau nama lainnya itu hordeolum. Nah, dia itu memang bentuk benjolan. Benjolannya bisa di dalam atau di luar. Kenapa bisa menyebabkan komplikasi? Ternyata si hordeolum ini disebabkan karena adanya penyumbatan dari kelenjar minyaknya, kelenjar minyak mata. Sedangkan pada blefaritis itu tadi kan juga menyebabkan si kelenjar minyaknya ini tersumbat ya. Nah, ketika dia sudah berlangsung lebih lama, maka infeksi-infeksi yang lain dari kelopak mata itu bisa menyebabkan bagian-bagian lain atau penyakit-penyakit lain pun bisa muncul. Mengikuti seperti itu. Benar sekali. Nah, jadi muncullah si bintitan ini. Nah, ketika bintitan ini tidak diobati secara baik dan benar, maka muncullah yang namanya kalazion. Mungkin pernah ada kasus dari pemirsa atau teman-teman di studio itu sendiri tentang kalazion itu, dia ada benjolan, tetapi benjolannya itu tidak nyeri dan tidak ada matanya. Nah, inilah Benjol aja gitu ya, benjol aja, terus tidak nyeri. Bingung kan, ini kok sakit mata tapi tidak nyeri ya? Ternyata itu adalah efek dari pengobatan yang belum tuntas kemarin yang menyebabkan adanya namanya jaringan parut, sehingga si jaringan itu menetap. Ya harus dilakukan harus dilakukan operasi untuk pengobatannya lebih lanjut, seperti itu. Terus ternyata blefaritis ini jika kita obatinnya tidak tuntas itu bisa sering berulang juga, sering menyebabkan matanya sering kali merah, terus bisa menyebabkan ulcerasi kornea. Ulcerasi kornea ini merupakan korneanya itu seperti ada tergores, karena kenapa? Karena peradangan tadi yang berulang. Terus juga bisa menyebabkan buluh matanya itu lama-kelamaan menghadap ke dalam. Jadi ada kondisi tertusuk jadi nanti ya. benar, karena kan sebenarnya bulu mata ini kan tajam ya kalau kita pikir. Sedangkan dia ketika menggores kornea kita, dia akan menyebabkan goresan dan menyebabkan luka. Baik dokter, ini kan kalau konon katanya bintitan itu kan menular. Iya. Apakah blefaritis ini juga menular? Kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kita.